Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua kicau mania. Ini kita bagikan tip cara untuk buat nektar untuk sikonin ataupun sogon ataupun sejenisnya yang makan manis-manis kayak gini ya. Ini yang pertama kita telur dulu. Kita ambil yang kuningnya aja. Yang putihnya kita buang. Kita ambil yang kuningnya. Jadi kita pakai SKM susu kental manis ya. Kalau kita pakai SKM ini 2 saset aja. 2 saset itu udah cukup untuk sekali buat. Nah, kenapa aku nggak pakai susu kaleng ataupun susu yang dalam botol itu? Karena nanti takarannya kita nggak sama. Aku pakai 2 saset ini itu menurut saya udah cocok ya, udah sama, udah takarannya untuk 1 sikonin ataupun 3 sikonin. Karena gini kalau kita pakai nanti yang kaleng itu nanti takarannya nggak sama. Kalau nggak sama nanti nggak cocok, nggak bagus buat sikonin. Misalkan kayak gini misalkan kita makan di rumah mama kita sendiri ya, ataupun di rumah orang tua, itu pasti masakannya enak sekali. Kenapa pas kita makan di rumah orang masakannya nggak enak? Sebenarnya itu bukan nggak enak, sebenarnya enak, cuman karena kita biasa makan di rumah, di masakan orang tua kita sendiri itu udah terasa. Kalau kita makan di rumah orang kayaknya nggak terasa, walaupun udah kenyang tapi nggak terasa, nggak puas. Begitulah juga untuk sikonin. Misalkan kita racikan hari ini, racikan segini, 2 saset susu ya. Misalkan nanti habis ini kita racikan lagi 3 saset susu. Itu bukan nggak bagus, cuman gini, nggak sama lagi. Kalau nggak sama lagi nanti jadi ya, pertama kita racikan sikoninnya gacor, habis itu kita racikan kedua rasanya udah lain, nanti takut sikoninnya nggak gacor jadi rusak itu ya. Makanya aku racikannya pakai 2 susu, 1 saset madu rasa apa aja boleh, yang penting madu saset aku taruh 1 saset. Habis itu aku taruh minyak ikan ini perlu kali untuk sikonin minyak ikan ini banyak fungsinya, banyak khasiatnya untuk sikonin. Khasiat minyak ikan untuk sikonin, dia bisa untuk supaya sikoninnya cerdas, supaya untuk bulu sikonin lebih kilat. Tuh, pokoknya banyak lah manfaatnya untuk sikonin. Perlu, wajib itu. Dia pun murah belinya 1.005 biji. Itu kita, kalau saya beli di apotik. Dia di toko-toko burung ada juga. Murah bayangkan aja, di 1.000 bisa buat untuk 5 kali racik nektar, kan murah. Nah, jadi saya belinya itu di toko apotik dekat kita ya lah ya. Nah, kita itu harus racikannya ini kita harus kayak mana kita bilang, kalau seperti kita rawat burung juga harus konsisten, harus sama ya, harus tepat waktu. Gimana kalau misalnya kita kasih pakannya jam 8, itu tetap harus kasihnya pakannya jam 8. Kalau kita kasih pakannya jam 7, itu tetap harus konsisten, harus kasih pakannya setiap jam 7 itu harus, karena dia udah nunggu setiap jam 7, dia udah nunggu. Bukannya dia sikoninnya tengok jam, bukan, tapi dia kan kalau udah terbiasa dia kan udah tahu. Kita buat kayak gini supaya burungnya jadi terbiasa sama kita. Ini juga misalkan kita habis embun kan, habis itu kita kasih makan, dia udah nunggu. Kalau biasa kita embun, habis embun kita kasih makan, habis itu dia baru gacor, dia terbiasa kayak gitu. Udah terbiasa kayak gitu, nanti dia tahu di pagi embun, setiap embun bisa kita kasih pakan, habis makan dia gacor. Nah, makanya kita kalau buat itu harus konsisten, walaupun buat nektarnya juga itu juga harus konsisten.
Ya Om, kita juga harus konsisten buatnya. Jangan lupa kasih vitacin juga. Vitacinnya untuk kondisi burung stabil, untuk tenaga burung, ketahanan badannya biar stabil. Nah itu untuk memperkuat ketahanan badan tubuhnya. Apalagi kayak sekarang ini lagi musim hujan, itu perlu banget, perlu kali ya untuk kita taruh vitacin. Harus tuh, karena itu pun nggak mahal juga, 2.000 satu. Dekat toko-toko burung itu ada, ataupun di toko-toko lain. Nah kita taruh sirup kental manis 4 sendok ya, kalau saya taruhnya 4 sendok. Kalau Om boleh taruh 5 boleh, 4 boleh, 6 boleh, jangan terlalu dikit dan jangan terlalu banyak. Kira-kira aja, udah warnanya udah cocok, udah berarti oke. Kalau saya taruhnya 4 sendok. Itu sirupnya harus yang kental Om. Kalau saya taruh sirupnya sirup kurnia. Boleh kurnia, boleh marjan, pokoknya yang kental lah. Jangan sirup-sirup yang apa tuh yang encer itu jangan. Itu nggak bagus buat sikonin karena itu banyak sari manisnya ya, banyak sari manisnya, kurang bagus. Takutnya nanti burungnya jadi ngilet, nggak kacau, takutnya jadi mati nanti. Karena kita rawat burungnya harus dengan ikhlas hati ya, harus ikhlas hati kita rawat burungnya, jangan asal-asalan. Nanti burungnya malah nggak kacau, ujung-ujungnya mati. Itu diaduk Om ya, habis itu diaduk sampai hancur semua, sampai rata semua. Pokoknya harus diaduk sampai rata lah. Nah saya rasa ini udah cukup lah untuk alat-alat bahannya, udah cukup ya. Telur, sirup sama vitacin, madu 1 saset, mie ikan. Itu menurut saya sih udah cukup, udah bagus lah. Nah ini udah siap Om, udah siap, kita masukkan ke dalam botol. Itu botolnya ditutup rapat-rapat ya Om, ditutup rapat-rapat. Selamat ya, selamat menyaksikan Om. Ini kita buatnya nggak banyak-banyak, dia kan bagusnya kalau bisa habisnya seminggu, paling lama 2 minggu lah. Karena kalau lama kali nggak bagus untuk kesehatan si konin. Kalau tahannya sebulan pun tahan, tapi dia nggak bagus untuk kesehatan si konin, nggak bagus. Kalau bisa buatnya sedikit aja boleh juga, untuk kira-kira dalam seminggu udah habis lah. Dalam seminggu udah habis itu lebih bagus Om, karena dia makin cepat habis makin bagus. Kita jangan lama-lama kali buatnya, jangan terlalu banyak. Nanti lama habis nggak bagus buat si konin, nggak bagus untuk kesehatan badannya. Nah,